Syariah. Dipersembahkan oleh Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Muhammadin Nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'al huda, amma ba'd. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga semuanya tetap memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menunaikan ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah yang lainnya. Seperti biasa, kita mulai acara Kolak dengan pantun pembuka. Bunga melati, wangi semerbak, Mekah merekah, mekar merekah ya, di Taman Kota. Jumpa kembali di acara Kolak agar bertambah wawasan agama. Kali ini kita akan membahas tentang silaturahim. Biasanya silaturahim ini dikaitkan dengan halal bihalal. Walaupun sesungguhnya silaturahim itu ajaran agama Islam yang bisa kita laksanakan kapan saja. Dan silaturahim adalah salah satu dari akhlak Islam yang juga akan memberikan kepada kita keberkahan dan berbagai rahmat dari Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man syarrahu ayyub satolahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi fal yasil rohimah. Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man sarrohu ayyub satolahu fi rizkihi, barang siapa yang ingin untuk rizkinya dilapangkan, wa ayun sa'alahu fi atharihi, dan ingin agar athar atau umurnya dipanjangkan, fal yasil rohimah, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Pemirsa, kalau kita mencoba memahami arti dari silaturahim itu dari dua kata, silah dan rohim. Mohon maaf, seringkali sebagian kita ini menyebutnya silah. Saya ingat satu saat ada seorang kawan saya sedang ujian, ditanya oleh penguji yang benar silaturahim atau silaturahim. Nah, mahasiswa sahabat saya itu menjawab silaturahim, Pak. Kemudian sang penguji menjawab, kalau begitu jawabannya salah. Karena yang betul adalah silah tanpa tasdid. Yang silah itu artinya pertama berarti menyambung yang putus. Menyambung tali yang putus itu artinya adalah silah. Yang kedua, silah itu bisa berarti mengurai benang yang kusut. Tidak putus tetapi kusut. Nah, mungkin kalau ungkapan sekarang agak populer itu ruwet. Ruwet. Karena ruwet maka itu kemudian memang membuat kita menjadi tidak happy.
Nah, karena itu maka silah itu mengandung adanya hubungan yang terus terkoneksi. Silah itu menggambarkan adanya relasi yang senantiasa on gitu. Atau senantiasa engage gitu ya, senantiasa nyambung. Nah, karena itu maka silah itu kemudian dikaitkan dengan ar-rahim. Memang ini seringkali menjadi perdebatan, silaturahmi apa silaturahim. Kalau di dalam bahasa Indonesia yang baku itu silaturahmi. Tetapi kalau kita mencoba mengkaitkan dengan ajaran agama Islam, yang sering kita temukan itu adalah silaturahim. Rohim itu bisa berarti, kalau rohim pakai ya yang panjang, itu adalah kasih sayang Allah yang diberikan kepada hambanya yang beriman. Tapi juga rahim itu adalah kandungan. Jadi rahim itu kan artinya kan kandungan. Yang disebut sebagai rahim karena di situ ada kasih sayang seorang ibu yang luar biasa kepada anaknya yang masih dalam kandungan. Ketika anak masih dalam kandungan itu kemana-mana dibawa. Mohon maaf ya, tidak ada ibu-ibu yang hamil kalau bepergian anaknya ditinggal, itu kan tidak ada. Semua anaknya diajak. Kalau ada ibu yang hamil makan, itu nggak ada yang dia makan sendiri, anaknya juga ikut makan. Makanya kalau ada ibu-ibu yang sedang hamil banyak makan, itu nanti anaknya juga gendut. Anaknya juga gendut, karena apa yang dimakan oleh ibu itu juga dimakan oleh anak yang masih dalam kandungan itu. Makanya penting seorang ibu yang sedang hamil itu memperhatikan betul nutrisi yang dikonsumsinya supaya bermanfaat untuk kesehatan anak yang masih dalam janin itu. Bagaimana ibu memiliki perasaan atau suasana batin ketika hamil juga berpengaruh terhadap anaknya. Sehingga karena itulah maka ar-rahim itu bisa berarti rahim dari seorang ibu, yang di situ sang ibu memang menunjukkan kasih sayangnya yang luar biasa kepada anaknya. Sehingga silah ar-rahim atau silaturahim itu adalah menyambung kasih sayang. Bagaimana pengertian lebih lanjut dan mengapa kita harus berkasih sayang, bersilaturahim, kita akan bahas pada segmen yang kedua. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, di segmen kedua ini kita akan bahas mengapa kita perlu bersilaturahim. Tapi sebelum itu, izinkan saya membaca pantun dari pemirsa. Pantun itu berbunyi, ikan koi di dalam kolam, jangan lupa diberi makan. Silaturahim tuntunan Islam, tua dan muda wajib mengamalkan. Ini pantun yang sangat bagus untuk menjadi bagian dari pengantar di segmen yang kedua ini. Kenapa kita perlu bersilaturahim? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang dia itu tidak menyayangi orang yang lainnya, maka dia tidak disayangi oleh Allah. Sehingga berkasih sayang itu adalah bagian dari bagaimana kita mengamalkan sifat Allah yang Maha Rahim. Kita sering sekali membaca Asmaul Husna, nama-nama Allah yang sangat indah. Dan membaca Asmaul Husna itu dalam kaitan dengan hadis ini tidak hanya dengan kita melafadzkan saja, tapi harus merefleksikan dan mengaktualisasikan dalam sikap dan perilaku kita. Sehingga kalau kita itu ingin disayang oleh Allah, maka kita hendaknya menyayangi sesama umat manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan silaturahim itu dimaksudkan untuk menyambung yang putus atau mengurai
yang kusut, mengurai yang ruwet. Yang ruwet kita rawat supaya bisa menjadi clear, supaya bisa menjadi terurai dengan baik. Karena itu maka silaturahim itu seharusnya ditujukan untuk dua hal. Yang pertama, memperkuat hubungan kita yang sudah baik dengan orang yang lainnya. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan kita yang rusak dengan orang yang lainnya. Karena itu maka orang yang bersilaturahim adalah satu di antara orang yang dia mendapatkan kemuliaan dan mendapatkan fadilah atau kelebihan-kelebihan dalam kehidupannya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Mu'adz. Rasulullah bersabda, afdholul fadail antasila man qata'aka wa tu'ti man haramaka wa tafsoha amman dolamaka. Keutamaan yang paling utama adalah kamu menyambung hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan dengan kamu. Antasila man qata'aka wa tu'ti man haramaka. Kamu senantiasa memberi orang yang tidak pernah mau memberi kepada kamu. Kemudian yang ketiga, wa tafsoha amman dolamaka, dan kamu senantiasa berusaha untuk berlapang dada kepada orang yang telah berbuat zalim kepadamu. Karena itu maka silaturahim itu sering sekali dikaitkan dengan berbagai amalan yang sebagian sudah sempat kita bahas sebelumnya. Agar hubungan kita tetap baik, kita harus senantiasa melakukan islah, yaitu perbaikan atas hubungan yang sebelumnya tidak baik, kita perbaiki. Atau kemudian kita menghapus kejelekan orang lain yang sudah dilakukan oleh orang itu kepada kita. Atau yang ketiga, kita menyambung relasi yang terputus karena berbagai persoalan dalam muamalah di antara kita. Memang ini sesuatu yang tidak selalu mudah, tetapi insya Allah menjadi sesuatu yang bisa mendatangkan berkah. Di dalam hadis yang pertama yang kita bahas tadi dijelaskan kalau orang itu banyak silaturahim, rizkinya itu akan semakin lapang. Kalau kita itu sering kontak dengan orang-orang yang kita merasa dekat, maka hubungan kita akan semakin akrab. Hubungan kita akan semakin erat. Banyak hal menyangkut relasi di antara kita itu tergantung dari kedekatan kita dengan orang yang lainnya. Sehingga kadang-kadang karena kedekatan itu, kalau dimaknai secara negatif, kadang-kadang memang bisa menimbulkan kolusi. Biasanya kalau orang itu punya pekerjaan itu kan cenderung diberikan kepada orang yang dekat dengan yang memberi pekerjaan itu. Sebenarnya tidak salah juga sebenarnya memberikan pekerjaan kepada orang yang dekat sepanjang semuanya profesional, sepanjang semuanya transparan dan akuntabel. Karena itu maka kalau kita tuh menjadi orang yang punya hubungan yang dekat, apalagi kemudian pekerjaan kita itu juga pekerjaan yang memang berkualitas, maka kita akan menjadi langganan, bahkan menjadi pelanggan tetap. Sehingga bagaimana kita bisa membangun relasi yang baik, itu kan kita harus senantiasa keep in touch gitu. Senantiasa keep in touch. Banyak hubungan yang menjadi rusak itu karena tidak pernah dirawat. Kita punya sahabat, tapi sekian tahun, sekian lama tidak pernah kita komunikasi. Mungkin sahabat kita itu sudah bisa melupakan kita. Tetapi kalau kita rutin berkomunikasi, kita menyapa, bahkan kemudian ketika menyapa itu juga kita sertai dengan doa, maka kita akan senantiasa dekat dengan
orang-orang yang mereka mungkin secara jarak jauh dari kita, tetapi karena kita selalu online, selalu keep in touch, maka jauh di mata, dekat di hati. Itulah silaturahim. Sehingga karena itu, maka dengan silaturahim, rezeki kita akan bertambah, rezeki kita akan lapang. Dalam dunia bisnis, semakin banyak relasi seseorang, maka semakin banyak peluang untuk kita ini bisa mendapatkan rezeki dengan relasi-relasi kita yang baik itu. Kalau kita ingin sukses, bergantung dari bagaimana kita membangun relasi yang sebaik-baiknya dengan sejawat atau dengan mereka yang bekerja sama dengan kita. Sehingga kita bisa sukses kalau kita berkolaborasi. Dan kolaborasi serta jaringan itu kan ditentukan oleh bagaimana kita membangun silaturahim itu. Kesuksesan kita dalam bekerja itu sebagai ditentukan oleh network. Ditentukan oleh network, tidak sekedar web. Kalau web itu kurang kuat, sehingga Farid Zakaria dalam buku dia Pelajaran Setelah COVID, 10 Lesson After the COVID itu dia mengatakan kita perlu membangun network, bukan sekedar membangun jaring. Web itu build a net, not build a web. Bangun jejaring, jangan sekedar bangun sarang. Sarang laba-laba itu kelihatan kokoh, tapi sesungguhnya dia sangat ringkih. Tetapi kalau network itu habel, jaringan yang kokoh yang kita bisa saling berpegang, bahkan ketika akan takut kita pegangi, kita bisa selamat dari kemungkinan jatuh atau terpental karena berpegang pada tali itu dengan sangat kuat. Itulah arti pentingnya kita menjalin hubungan, arti pentingnya kita silaturahim. Nah, bagaimana kemudian hubungan antara silaturahim dengan umur yang panjang, kita akan bahas pada segmen yang ketiga. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, keberhasilan kita dalam berbagai hal ditentukan oleh kemampuan kita membangun relasi dan kolaborasi dengan orang lain. Bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita membangun relasi itu menjadi kunci untuk kita ini bisa mencapai prestasi. Banyak penelitian yang menunjukkan tentang kaitan antara keluasan jejaring dengan kemampuan kita untuk melaksanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Farid Zakaria, seorang intelektual muslim dari Amerika, dia menulis buku judulnya itu 10 Lesson After COVID gitu. Kira-kira 10 pelajaran yang bisa kita peroleh dari COVID. Karena selama COVID ini kan kita seperti kopat-kapit, nggak bisa terhubung satu dengan yang lain. Dia mengatakan ternyata kita selama COVID ini mendapat satu pelajaran tentang pentingnya kita punya jejaring. Ada satu pelajaran yang disebutkan di situ, build a net, don't build a web. Anda bangun jejaring, jangan hanya bangun sangkar atau jaring. Beda jejaring dengan jaring ya. Kalau jaring itu kan dia hanya ada di situ, kalau jejaring itu terikat dengan kuat. Nah, web itu seperti sarang laba-laba. Sarang laba-laba itu kelihatannya gagah, lebar begitu, tapi dia sesungguhnya sangat ringkih. Sehingga Quran menggambarkan sarang laba-laba itu seperti orang yang imannya sangat lemah, karena sesungguhnya dia tidak punya ikatan yang kuat dengan Allah. Sarang laba-laba itu dibuat semata-mata hanya untuk mencari makan. Sudah tercapai maksudnya, ya dia tinggalkan. Sehingga tidak ada ikatan yang kuat di situ. Tetapi kalau kita membangun net, ya net itu kan dibangun di antara utasan-utasan tali itu. Jejaring itu menunjukkan adanya ikatan yang kuat. Sehingga dengan ikatan yang kuat itu ada goncangan, tetap saja kokoh, tidak putus, dan kemudian tidak juga mudah dirobek atau tercabik. Karena itu maka kalau kita punya ikatan yang kuat, maka kita tidak akan mudah goyah.
Dan itulah yang membuat kita ini senantiasa merasa tidak pernah sendiri karena kita punya ikatan yang kuat dengan orang lain. Kalau kita bersahabat, maka dalam situasi apapun kita bisa curhat. Ada ungkapan dalam bahasa Inggris yang berbunyi, a friend in need is a friend indeed. Gitu. Teman yang hadir pada saat kita itu sedang berduka, itulah teman yang sejati. Karena ada banyak teman yang hanya hadir pada saat kita sedang suka atau berjaya, tapi begitu kita jatuh, teman-teman itu pergi meninggalkan kita. Oleh karena itu maka silaturahim itu membuat kita memiliki hubungan yang genuine, hubungan yang tulus. Dan ternyata itu punya pengaruh terhadap kesehatan dan tingkat harapan hidup. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Susan Pinker. Judulnya itu The Village Effect. Dalam buku itu dia menjelaskan bagaimana manusia yang rutin bertemu dengan orang-orang yang dicintainya, dia itu punya tingkat harapan hidup yang lebih lama daripada orang yang menyelesaikan masalah sendiri saja. Karena dengan bertemu orang yang dicintai itu, dia bisa mencurahkan berbagai macam perasaannya. Semua unek-uneknya yang ada dalam batin itu bisa dia tumpahkan. Dan dia dengan menyampaikan berbagai hal yang menjadi beban hidupnya itu, dia merasakan sebuah ketenangan dalam kehidupan. Kalau orang memiliki pikiran yang tenang, hati yang lapang, maka dia lebih sehat secara rohani dan juga sehat secara mentalitasnya. Banyak orang yang mengalami depresi karena tidak punya kawan, dan kemudian dia menyembunyikan persoalan itu. Inilah yang kemudian menjadi rahasia kenapa kemudian kalau orang itu bersilaturahim, maka dia umurnya akan panjang. Tetapi ada hal yang saya kira perlu kita pahami bersama-sama. Itu ada orang baik kok umurnya pendek. Di situ terletak pada bagaimana sebenarnya asar atau jejak kebaikan yang kita lakukan. Jadi panjang umur itu bisa berarti jejak kebaikan yang kita tanam selama kita hidup. Karena itu kalau orang itu menanam kebaikan dalam hidupnya, walaupun dia sudah meninggal dunia, maka jejak-jejak yang dia tinggalkan itu akan tetap terhubung dengan dirinya. Secara fisik dia sudah tidak ada, tetapi secara intelektual atau mungkin secara moral dia masih bisa mencerahkan dan menginspirasi orang-orang yang lainnya. Banyak orang yang seperti itu. Sehingga oleh karena itu maka agar kita lapang rezekinya, panjang umurnya, dan kemudian berkah semua jasa-jasanya, kita hendaknya bersilaturahim. Menyambung yang putus. Dengan demikian maka menjadi connect lagi. Ibarat kita itu sedang telepon, kalau sinyalnya putus itu nggak nyaman. Kalau itu kita mencari tempat yang sinyalnya kuat. Kalau perlu malah ganti gadget supaya sinyalnya lebih kuat lagi. Tetapi dalam hidup sehari-hari itu bisa kita maknai, kita ini akan senantiasa terhubung kalau kita senantiasa menyambung silaturahim. Kalau kita kaitkan dengan teori artificial intelligence misalnya, kalau kita mengetik sebuah kata, maka kemudian kalau kita mengetik lagi, kata itu akan senantiasa muncul. Itulah ibarat orang yang senantiasa hadir menyapa sahabat-sahabatnya. Sekarang kita punya banyak teknologi untuk kita bisa saling menyapa. Ada media sosial, itu harusnya kita gunakan untuk kepentingan sosial. Jangan justru malah media sosial digunakan untuk kepentingan yang asosial, malah mungkin kepentingan yang antisosial. Sehingga dengan berbagai macam media sosial dan teknologi itu, relasi sosial kita akan semakin baik, silaturahim kita akan semakin terbina dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah sebagaimana sabda Nabi, kita akan menjadi orang yang berlimpah rezekinya dan panjang umurnya. Semoga bermanfaat. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.